Selamat malam teman-teman. Di sini sebenarnya masih siang, jam 2. Mungkin di Indo lagi jam 7-an ya. Sekarang kita lagi nungguin Nurin. Tapi Nurin keren banget. Baru beres kerja, baru banget tadi jam 1, terus langsung siap-siap, makanya lagi nungguin. Jadi Nurin tuh selain Ausbildung, dia sambil kerja juga. Ini Nurin. Udah? Oh ya, Nurin udah selesai. Iya Nurin. Halo. Ini kalau Zara cantik ya. Maaf. Assalamualaikum. Nih Nurin, teman-teman. Situ ya. Ya, sini. Oh iya, kamu nggak kelihatan di sini. Mohon maaf. Oh iya, di sini juga kelihatan. Berarti kita harus mundur. Aku mundurin. So, aku nggak bisa baca itu, coy. Masa? Nggak bisa terbacain ya. Ini belum dinyalain. Kita mulai ya teman-teman. So, jadi kenalin dulu. Ini temen aku Nurin. Apa sih? Jadi kita udah lama ya. Udah lama, udah hampir mau setahun lah ya. Kita berteman di sini. Jadi Nurin ini Gimana? kenalnya gimana ya? Waktu baru Dulu, pengajian. oh iya waktu itu ikutan pengajian. Lebaran waktu ketemunya waktu lebaran. Terus Nurin rajin gitu kan, terus ternyata Enggak. terus Nurin satu-satunya yang tinggal di Bonn juga. Ya nggak sih? Yang sering ketemu. Yang sering ketemu. Sebenarnya banyak yang tinggal di Bonn, banyak juga mahasiswa lain, cuman Ya, pada mungkin sibuk kesempatannya. lah ya. Mungkin juga aku ini gak jago berteman ya. Terus Nurin mau jadi teman aku gitu. Ya, jadi Nurin kamu gak kelihatan. Nah, gini. Nah, betul. Jadi Nurin ini sekarang Ausbildung di Uniklinikum Bonn. Jadi ada rumah sakit gitu, rumah sakit gede di Bonn. Iya, itu tuh sebenarnya fakultas medisinnya Unibon. Jadi fakultas medisinnya tuh ada Krankenhausnya gitu. Jadi aku Krankenhaus tuh rumah sakit gitu. Iya. Gak apa-apa. Terus gimana? Kenalan dulu aja lah. Kamu mau kenalan? Tadi aku baru sedikit kenalinnya. Gimana? Ya aku tadi cuma kenalin kamu Ausbildung, kamu Oh iya. apa ya? Nggak tahu nama apa tuh? Ada yang boleh tanyain nggak? Buat perkenalan? Kayaknya udah lengkap deh kayaknya. Iya, apalagi ya? Oh, dulu tuh Nurin ini kuliah di Unpad juga ternyata. Iya, sebelumnya. Padahal kita tuh sebelumnya belum kenal ya, soalnya teh. Karena kita jauh. Kita sangat jauh perbedaan umurnya ya, guys. Aku tuh angkatan 2014. Jangan sebut angkatan aku ya. Lanjut aja. Iya. Cuman aku sebenarnya ini nanti aja kalau ceritanya. Iya, boleh. Ya, di Unpad itu aku ngambil kebidanan gitu. Makanya di sini jadi ambil yang sejurusan gitu. Terus apa ya? Itu jalan. Kan nanti bisa. Nah, itu buat pertanyaannya. Nanti kita bacainnya pertanyaan satu-satu. Terus jadi kamu Aja ya. maaf ya, ini baru pertama kali nih. Aku udah nyiapin pertanyaan buat Nurin. Udah kepernahan. Terus cerita kenapa kok bisa sih jadi tiba-tiba Ausbildung, apalagi atau ceritain dulu Ausbildung MFA ini. Enggak gitu aja. Oh iya. Kenapa bisa Ausbildung di sini gitu? Padahal dulu pas datang tuh apa dulu aku Ya, diceritain aja. cerita-cerita. Dulu tuh kan aku masih kuliah. Terus aku ada temen yang kuliah di Jerman, terus jadi tertarik itu buat kuliah di Jerman. Makanya sambil kuliah waktu itu aku ngambil les privat karena masih kuliah kan. Jadi aku mutusin buat cuti, buat lebih fokus gitu belajar bahasanya. Nah, makanya aku cuti kuliah. Itu waktu buat belajar semester bahasa. berapa? Semester 3. Semester 3. Semester 3. Mana kalau di kebidanan tuh kan D3 ya? D4. D4. Berarti D4 tuh 4 tahun. 4 tahun. Oh Ya, iya. makanya mumpung masih awal gitu, jadi ya udah aku mutusin buat cuti, terus langsung persiapan belajar bahasa. Tapi waktu itu aku nggak langsung di Gute, maksudnya nggak. Tadinya mau di Gute, Mahal orang kaya. nggak, cuman aku tuh telat daftar. Tapi alhamdulillahnya mungkin ada jalan yang lebih Bagus lah. ya Dan lebih murah. Ya itu aku nemuin guru privat bahasa Jerman yang di Bandung, di Kiara Condong tempatnya, kalau yang penasaran mau. Boleh kontak Nurin. Ya, terus aku ujian A1. Soalnya waktu itu kan kalau belajar kalau mau kuliah di Jerman tuh yang penting belajar bahasa dulu. Ya, kan. harus Makanya ya udah aku belajar bahasa dulu. Terus nah aku tuh
waktu mutusin cuti itu aku belum tahu kalau harus ada spare konto. Suaranya kedengeran nggak sih? Takut kalau suaranya nggak jelas ini ya. Suara kamu kecil. Oh iya, Eh. maaf. Iya, waktu aku cuti itu aku sebenarnya belum tahu kalau buat studi di Jerman tuh harus ada spare konto atau apa sih teh? Apa sih? Ya, uang jaminan. Uang jaminan gitu. gitu, uang yang harus disimpan di rekening kita gitu. Nah aku kan kaget ya. Dan itu harus 8.000 Iya, 8.000 waktu euro. itu masih 8.600. Sekarang udah 10.000 guys. Oh my god. Iya. Ternyata Ternyata banyak ya? Suaranya kecil banget tuh. Ini kita nggak baca. Mohon maaf. Iya, nah makanya aku Pakai waktu headset apa? belajar, iya kali ya. Coba baca. Maaf ya, suaranya kecil lah. Coba sini masih kedengeran nggak gitu? Ini kalau segini kedengeran nggak? Kalau ini kedengeran nggak? Kakak gimana cara tahu? Maaf gitu. Nggak ada sih. Ya kedengeran nggak ya suaranya? Atau harus pakai headset? Tapi kalau pakai headset Jelas kok Kak suaranya. Oh jelas ya? Lanjut. Ya mungkin yang tadi mungkin ada gedein aja volumenya. Ya, Terus lanjut. iya terus karena aku nggak tahu harus ada uang itu, aku kan kaget. Nah untungnya guru privat aku tuh dia pernah ngajar yang dulunya itu au pair. Nah, makanya oh ternyata ada au pair juga gitu. Nah makanya ya udahlah aku ujian A1 di Gute, terus sekalian aku cari-cari sendiri tuh. Sempet frustasi juga sih soalnya kan nggak mudah ya cari apa keluarga Jerman sebagai gas family. Apalagi kita kerudung terus sendiri aku tuh nyari sendiri gitu di website sendiri nggak pakai agen. Terus gitu. Au pair, berarti pertanyaan sebenarnya kamu tuh au pair dulu. Terus di masa cuti aku 6 bulan. Gitu. Tuh, jadi kamu au pair 6 bulan. 6 bulan. Iya. Terus Iya. Terus pas au pair itu aku ketemulah di kota Kassel itu ada. Dulu au pairnya di mana? Di Kassel. Aku dulu au pairnya di Kassel. Aku nggak Di tahu. Kassel terus pindah di Bonn. Pindah Pindah 2 sekali. kali. Ya, nah pas di Kassel itu aku kenal satu tante. Dia tuh dulunya bidan juga di Jerman. Terus aku kaget, oh ternyata di Jerman ada bidan. Aku kira tuh nggak ada. Kalau di situ Segitu. namanya Hebam Hebam. namanya. Terus Nah aku kan jadi tertarik ya, oh ternyata ada juga Hebam. Terus kuliah atau gimana? Nah ternyata kalau Hebam itu kayak kalau di Indo kan D3 gitu ya. Kalau di sini tuh Ausbildung gitu. Kalau mau di biar jadi Ausbildung gampang. tuh apa, Kak? Langsung ke situ. Ya, mungkin ada yang bingung Ausbildung apa. Ausbildung itu ya gitu mirip-mirip Kayak D3 gitu ya? Diplomat, sekolah diplomasi ya. Ya pasti Kalau ya di Indo D3. tuh. Iya jadi sekolahnya itu lebih banyak praktikumnya dibanding teori gitu. Jadi kayak 3 hari sekolah. Contohnya aku dari ya, sekolah. misalkan kalau aku tuh dalam seminggu aku cuman ada 2 hari kuliah gitu, sisanya aku kerja di uniklinik. Di rumah sakit itu. Terus tadi habis ketemu ibu-ibu itu, Jadi kakak setelah OP langsung kan? nah Masih belum. banyak. Oh iya ya, maaf ya, ini Zara tuh sering gini. Ya habis Nah, au pas pair. au pair, terus aku tuh ya udah sebenarnya belum pasti ya keputusan aku waktu itu tapi aku harus pulang karena harus ngurusin entah mau lanjut kuliah atau mau Oh, karena yang cuti tadi. ya soalnya yang statusnya bawa masih cuti kan gitu. Jadi aku pulang nyelesain lah urusan-urusan itu, terus aku karena mau kuliah jadi aku ini sempat langsung aja FS shot ya. Ya, FS shot. Nah aku FS shot waktu itu. FS shot dan FS shotnya itu di rumah sakit yang sekarang kamu Ausbildung. FS shotnya itu aku daftar sebenarnya nggak langsung ke rumah sakitnya tapi ada agen FS shot di Jerman. Jadi emang kalau Ini FS shot trigger, tuh, trigger. Apa sih? Ya trigger tuh ya kayak bilang kayak kakak ambil FS dulu bisa nggak? Ya bisa, justru lebih banyak peluangnya kalau kita itu ngambil FS shot dulu. Apalagi kalau FS shotnya itu yang sejurusan begitu sama jurusan Ausbildung yang kita mau gitu. Jadi kamu tuh FS shot di rumah FS sakit shot di Uniklinik Uniklinik. Bonn. Tapi sebelum aku pulang aku tuh cari dulu FS shotnya. Jadi aku tuh pulang sebelum dulu. pulang au pair kamu nyari tempat Nyari FS tempat shot. dulu FS shot karena lebih gampang di sini sih sebenarnya daftarnya. Tuh, nanti aja coba. Apa yang mana? Terus? 1 bulan 1 orang. Iya nanti aja. terus Setelah FS shot karena apa
sih bagiannya tuh kan FSJ itu sebagai FSJ-nya di mana? kayak kerangka semester gitu iya, atau kerangka bidan gitu, soalnya di poli kehamilan gitu. jadi Emang aku nyari yang khusus yang khusus jalur yang aku pengen gitu. Aku bilang waktu wawancara FSJ itu, kamu maunya di bidang apa kayak gitu, kamu tertariknya apa, terus aku bilang aja gini. Oh ternyata sih agennya itu dia berapa sih bekerja sama Uniklinik ini gitu. Jadi kebetulan ada tempat jadi kan kosong FSJ itu juga ya, mirip-mirip kayak sebenarnya di start di poli itu tuh ada bidan, ada juga kenangan semester. Oh, jadi kamu tuh jadi istilahnya jadi perawatnya di kebidanan gitu. Hah? Kamu dari awal udah di stasiun ini? Iya, pokoknya poli kehamilan aja. Cuman lebih banyak bidan sih yang kerja di situ. Oh, ya intinya jadi kamu tuh FSJ jadi di bagian kebidanan gitu ya. Kok waktu FSJ nya itu kerjanya gimana? FSJ sih karena aku alhamdulillahnya aku tuh ada pengalaman kuliah di Indo ya, jadi nggak buta banget. Jadi di kebidanan itu ya. Jadi orang-orangnya tuh kayak percaya, oh iya kamu bisa kayak gitu. FSJ-nya harus tahun Kak? Enggak sih, cuma minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Tapi aku perpanjang. Karena visa. Bisa 1,5 tahun. Nah terus, karena kamu FSJ di Uniklinikum ini, terus kenapa akhirnya jadi Ausbildung? Terus ya tadinya kan aku mau Ausbildung Hebamel ya, yang bidan tadi, yang Ausbildung bidan gitu. Tapi pas aku karena di poli itu, aku kan suka ke poli mana gitu, maksudnya buat kayak nganterin data lah atau apa. Nah sekalian aku ngobrol-ngobrol juga sama tenaga kesehatan yang ada di situ gitu. Terus pas aku di salah satu bagian, nah itu MFA, aku ngobrol sama salah satu MFA yang lagi Ausbildung. Terus aku tanya, MFA tuh apa gitu. Terus katanya ya tenaga kesehatan juga, tapi mereka tuh bekerja juga di bidang administrasinya gitu. Jadi menarik juga ya, maksudnya nggak cuman satu bidang gitu, maksudnya bukan cuman praktis medisnya aja, tapi juga kita bisa belajar tentang manajemen, tentang administrasinya kayak gitu. Jadi aku lebih tertarik dan aku tuh sebenarnya ya susah kalau bidan itu karena ada Nahdins tuh dinas malam. Nah itu yang aku mikir 2 kali gitu. Nah kalau MFA ini untungnya dia tuh ambulan, jadi kerjanya tuh nggak di stasiun gitu, jadi nggak nginep gitu, nggak di misalnya, cuman menangani urusan yang kayak peralihan apa sih, yang jadi ada jam kerjanya, jadi jam 8 sampai jam misalnya, nggak semua sama, nggak ada dins gitu ya maksudnya. Iya gitu. Terus berarti MFA ini tuh kerjanya aku masih belum terlalu kebayang sih. Jadi kan kalau misalnya tadi ya yang kebidanan, jawab dulu atau nanti aja? Misalnya yang kalau yang kebidanan kan misalnya dia berarti nantinya akan jadi bidan yang bantuin ngelahirin. Kalau MFA ini dia kan kamu di Frauenklinik ya, di klinik buat perempuan gitu. Itu cuman ada di klinik buat perempuan aja atau emang di semua rumah sakit itu ada Ausbildung MFA gitu? Gini, sebenarnya MFA itu ini kan ya tenaga medis. Jadi tapi dia tuh kerja bukan cuma kegiatan medis yang tadi aku bilang, tapi juga di bagian sekaligus di administrasinya juga. Nah tugasnya itu sebenarnya tergantung tempat kerjanya gitu, tergantung spesialis tempat kerjanya. Jadi karena aku di bagian Frauenklinik atau rumah sakit ibu apa ya, Frauenklinik tuh, Frauen tuh perempuan klinik tuh klinik gitu. Tapi bukan buat anak-anak perempuan juga, pokoknya yang khusus ibu-ibu lah. Bagian ginekolog kalau yang ngerti sama. Jadi itu kandungan termasuk terus misalnya organ kewanitaan kayak gitu masih termasuk. Gimana tentang MFA udah jelas belum guys? Atau kurang dalam? Aku bingung jelasnya gimana. Iya ya. Ada pertanyaan dulu nggak tentang MFA itu? MFA itu banyak ini banyak juga yang kerjanya di praksis. Di praksis tuh gimana? Praksis tuh apa sih teh? Praksis dokter. Praktek dokter ya. Praktek dokter. Tapi bukan cuma dokter umum, bisa juga dokter spesialis kayak gitu. Kerjanya juga kita di labor, terus sebenarnya tugas-tugas
kayak Krankenschwester yang ambulan, maksudnya yang enggak nginep pasiennya, itu juga bisa dilakukan MFA kayak gitu. Terus jam kerjanya berarti kamu sekarang Ausbildung tuh cuma dari kamu berangkat tuh berarti 7.45 itu jam 8 sampai jam 3. Ya sampai jam 8 sampai jam Jam 3 itu kalau Jumat. Pokoknya kerjanya iya, itu lupa. kerja dan kuliah itu udah termasuk jam kerja. Jadi 1 minggu itu aku kerja plus kuliah itu 40 jam. Jadi kalau hari-hari biasa itu dari jam 8 sampai jam setengah 5 kayak gitu sih. Iya. Itu Gelis. kepanjangan itu teman aku istilah. Assalamualaikum. MFA apa Ya, kepanjangannya? Medizinische Fachangestellte. Gitulah. Medizinische Fachangestellte. Terus apa lagi ya? Apalagi? Oh iya, enggak, ini itu terakhir deh. Ya betul, ada yang udah tahu kan tuh. Oh iya betul, Pak. Ya itu kan ditulis sih. Ausbildung di enggak, bidang enggak. yang lagi kakak. Ausbildung di bidang yang lagi kakak bahas apa? Maksudnya gimana? Terus Ausbildungnya gimana katanya? Iya. Nah, sebenarnya kan Ausbildung tuh apa ya? Udah kan tadi. Udah Kita jelasin. Oh ini peluang kerjanya gimana? Iya, Tadi ada yang nanya juga, Kak, worth it nggak Ausbildung katanya? Iya sih, soalnya Kita kita banget lah, langsung gajinya kerja. gede. Enggak, bukan gitu. Kita langsung belajar di tempat kerjanya langsung. Jadi otomatis kalau kita kerjanya bagus, otomatis kita tuh bisa diangkat sebagai tenaga kerja tetap gitu lah. PNS lah. Ya. bukan PNS. Oh, bukan. Nggak, jadi gini kan Ausbildung ini tuh kan kita belum jadi tenaga profesional gitu. masih belajar. Kita tuh masih kayak kuliah ya kayak tadi D3 tadi. Kita tuh kalau setelah lulus, kalau misalnya kita kan awal tahun udah langsung terjun di dunia kerja ya, tapi yang kita kerjakan itu sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu, jadi nggak langsung yang susah-susah gitu. Jadi oh ya gini, kalau bedanya nih ya kalau menurut aku, bedanya sama D3 kan, kalau D3 kita kuliah kita bayar terus ada gitu praktikumnya kayak gitu. Nah, terus kita bayar gitu kan, kalau D3 bayar. Maksudnya kemudian kita bayar. Nah kalau di sini beda. Kalau Ausbildung itu karena kita sekaligus kerja, jadi kita tuh keuntungannya juga mendapatkan penghasilan, tapi emang nggak full yang profesional gitu. Tapi untuk kuliah, maksudnya untuk sekolahnya itu udah diakomodasi oleh pemberi kerja. Berarti kamu dari awal daftar Ausbildung nggak bayar sama sekali? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Justru kamu dapat tempat tinggal, terus dapat asuransi, terus dapat. Kalau tempat tinggal itu tergantung si tempat Ausbildungnya. Oh iya, karena aku rumah sakit. Ini karena rumah sakit negeri. Uni ya, negeri, karena jadi ada Wonheim atau asrama khusus tenaga kerja gitu. Uniform perawatnya boleh pakai hijab nggak? Boleh. Di sini sih ya, kalau di sini boleh. Tapi kalau bidan mungkin ada juga di tempat lain ada. Terus aku juga sempet cari-cari kan, ada nggak sih bidan yang pakai hijab? Ternyata ada juga. Cuman kalau di tempat persalinan mungkin karena di Bonn ini belum ada ya, jadi mereka tuh masih agak tabu gitu. Gimana? Sanksi bahasa Sunda. agak makanya lebih leluasa. Kalau MFA sih lebih leluasa menurut aku. Ya, karena MFA itu lebih ke, maksudnya nggak terlalu ini langsung sama pasien. Sama pasien langsung, tapi nggak terlalu seintim kayak bidan kayak gitu. Jadi kalau MFA masih boleh pakai kerudung. Kalau bidan kayaknya agak sulit. Susi. Terus tadi tuh, oh ya berarti tadi dapat tes yang dia. Kalau pulang ke Indonesia kita buka praktik. Boleh nggak praktik? Kalau yang kebidanan kali ya itu ya. Kalau kebidanan ini ya, bidan di Indo aja nggak bisa kerja di sini. Soalnya emang beda kalau sistem kebidanan di. Enggak, kalau kita di sini ambil Ausbildung kebidanan, terus buka praktek ya, aku gitu ceritanya. Oh ya, maaf. Kalau di Indo dari lulusan Indo nggak bisa kerja di sini gitu, begitupun sebaliknya gitu, karena itu beda sistem kebidanan di Indo sama di Jerman ini. Dan itu juga alasan kenapa aku waktu itu nggak nyesain dulu kebidanan di Indo. Nah, jadi kalau kebidanan di sini kita nggak bisa buka praktek di Jerman, Indo. Nah itu harus penyetaraan dulu, kayak sama halnya sama kedokteran di Jerman kayak gitu, harus penyetaraan dulu. Nah dan kan tenaga kerja di Indo banyak juga, dan kita tuh bersaing gitu kalau misalkan mau ke Indo. Jadi mungkin lebih susah juga, tapi ya tergantung rezekinya sih. Cuman sejauh ini aku belum pernah dengar gitu ada yang. Cuman kalau yang aku tahu gini, semua Ausbildung itu ya, jurusan apapun,
kalau misalnya udah lulus dia di apa ya tersertifikasi Se-Eropa. se-Uni Eropa. Jadi kalau saya mau kerja di Swiss, mau kerja di negara lain yang ada di Eropa, ya bisa gitu. Sebelumnya Kalau anak aku mikirnya ya nggak tahu sih ya, kalau memang di Eropa aja diterima ya, apalagi di Indo yang istilahnya nggak, mungkin emang ada prosesnya, Ada gitu prosesnya. ya, cuman mungkin akan lebih mudah, mungkin kalau aku setahu. nggak tahu sih aku juga, mungkin nanti aku coba juga deh. Iya. Terus sebelumnya anak Kendung oh ya gini, kalau Ausbildung Anak itu kan kalau kuliah itu kita harus student college ya, kalau misalkan yang lulusan SMA gitu, atau student college itu penyetaraan juga 1 tahun sebelum kita mulai kuliah. Nah, keuntungannya Ausbildung itu kita sebenarnya nggak harus student college dulu gitu, tapi pengalaman kerja, apalagi pengalaman yang sejalan dengan Ausbildung yang berkaitan itu lebih mendukung. Makanya yang FSC tadi itu Lebih ngebantu peluangnya. banget, makanya Soalnya kan baiknya ada sih wawancara FSC. kayak gitu sebelum apa? Terus kan itu kalau Ausbildung sertifikat bahasanya harus B2 ya. B2, minimal B2. Terus tadi yang anerkendung itu berarti yang ini ya, anerkendung ijazah SMA. Ya. Aku anerkendung ijazah SMA langsung di Jerman sini, di Köln waktu itu. Tuh tadi ada yang nanya katanya kalau yang cowok bisa MFA juga nggak? Bisa. Ya sekarang Nurin juga kan sekarang di kelasnya ada. Ya. Bisa Buat info juga, Hebame bidan di Jerman juga ada cowok. Meskipun di Indo nggak ada, nggak di Indo nggak ada bidan cowok. Nggak ada aturannya. Nggak boleh. Kalau di Indo itu bidan tuh wanita gitu. Aso. Kalau sebenarnya terus kita mau kuliah. Bisa kok MFA tuh, karena sebenarnya MFA tuh kerja bukan di bagian kayak aku aja, kayak misalkan di radiologi atau di bagian Itu. bagian misalkan Jadi kulit, semua rumah sakit ada dan MFA-nya. ada MFA-nya, dan juga di semua praktek dokter itu juga ada pasti ada MFA-nya gitu. Jadi salah satu emang yang tempat kerjanya itu luas gitu kalau di Jerman ini. Terus cara daftarnya gimana tadi? Kamu udah cerita belum ya? Oh iya, belum ya? Daftar MFA. Kalau daftar FSC tadi udah ya? Daftar FSC Nanti yang langsung episode apply. kita lebih Iya, jelasnya lebih bahas jelas di hari lain. Nah, daftar MFA waktu itu karena aku sering tuh ke bagian-bagian lain di rumah sakit, jadi aku sering ngobrol dan ngobrol juga sama Leiterin tuh apa itu? Leiterin ya Syafin. Ketua bagian Ketua. MFA di Pembimbing. Leiter kan. iya. Leiter. Ketua pembimbing MFA di rumah sakit yang aku tempat kerja waktu sekarang juga. Kalau save life tuh nanti kan ya di akhir ya? Nggak tahu caranya. Nggak, nanti katanya minta live-nya di save. Kalau di save tuh di akhir berarti ya? Aku nggak tahu, maaf, kita nggak tahu guys. Kita nggak tahu. Terus nah karena Leiterinnya aku kenal gitu, jadi dia tuh merekomendasiin, malah dia yang alhamdulillahnya merekomendasiin gimana kalau kamu Ausbildung di sini katanya gitu. Terus karena aku itu pertimbangannya kan sama di kebidanan di situ juga, jadi ya udah buat aku sendiri lebih menguntungkan kalau aku MFA gitu, karena kerjanya itu yang pertama nggak ada nachtdienst, nggak ada dinas malam. Terus waktu kerjanya teratur, dan karena aku bisa nih nanti nyambung ke tema selanjutnya, karena aku bisa kalau waktunya teratur, jadi aku bisa kerja sampingan yang lain begitu. Oh iya bener, tadi kan aku bahas ya di awal ya. Jadi Sabtu Minggu kalau MFA tuh biasanya libur sih. Kalau bidan kan biasanya pasti ke bagian bagian dinas. Makasih ya, ini ada kan nanti pas DN ada tulisan save-nya. Oke sih. Terima kasih. Kayaknya kalian Maaf lebih aku tahu gaptek. Terus nah iya itu aku juga MFA sama Ausbildung perawat beda. Beda. Bedanya itu kalau MFA itu nggak bekerja bedanya perawat sama MFA. Ya nggak bekerja di stasiun gitu, maksudnya di poli yang pasiennya nginep gitu, jadi kita tuh nggak merawat pasien yang nginep biasanya. Ya itu karena cuma kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 itu ya. Nah itu aku anehnya kan, kalau setahu aku teman-teman aku yang Ausbildung ya udah Ausbildung aja kerjanya di situ doang. Anehnya di Nurin ini dia udah Ausbildung tapi dia bisa ngambil Yang peluang kerja belum deh. Neben job ya, nggak apa-apa ya. Sama ngambil neben job juga gitu. Iya gitu. Neben job tuh jadi ada kerja sampingan gitu. Padahal kan Ausbildung itu udah kerja, gajinya udah. Masih kerja saat benar. Masih kalau di Krankenhaus semuanya masih Oh iya, kerja. masih kerja karena dia kerjanya di rumah sakit, jadi ya tiap hari kerja. Aku goler-goleran mulu tiap hari. Iya. Terus gimana? Ya kebetulan sih sebenarnya tergantung kotanya ya, tergantung kebijakan
bagian imigrasi kota. Tapi waktu itu aku perpanjang visa Ausbildung, bikin visa Ausbildung. Karena waktu FS tuh nggak bisa ya, kita nggak bisa kerja sampingan kalau waktu FS. Nah kalau pas Ausbildung, pas aku tanya, ternyata tertera di visa aku tuh bahwa aku bisa kerja nebenjob atau kerja sampingan maksimal 10 jam per minggu begitu. Jadi ya lumayan lah harus di Kalau pergunakan kalian mau dengan tahu, baik. Nurin nebenjobnya ada 2. Yes, sih. Tiap hari Senin sampai Minggu dia kerja. Dari Indo Kakak langsung. Ini ya Ulfa kayaknya baru gabung ya. Coba nanti lihat. Nanti lihat dari tayangan awal. ulangnya. Nanti aku save nanti ya. Terus tadi yang apa? Lupa. Ya jadi kalau kerja sampingan tuh bisa sebenarnya di berapa tempat kerja. Kalau buat aku yang penting itu gak melebihi 10 jam per minggu. Paling nanti sebelum ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan ini, tadi yang peluang kerja berarti Iya, peluang kerja MFA selain di bagian praktek kesehatan, contohnya di praktek dokter atau di rumah sakit. Nah, MFA juga bisa kerja di lembaga-lembaga kesehatan lainnya, misalnya di asuransi, karena MFA juga bekerja administrasi kan tadi, termasuk koordinasi dengan asuransi yang ada di Jerman gitu kan, karena asuransi di Jerman tuh kayak rapi banget gitu, jadi semua itu karena dia ada administrasi, kamu Ya. bisa di Krankenversicherung jadi aku juga. bisa kerja di Krankenversicherung juga gitu. Dan terus bisa kerja di bagian manajemen rumah sakit juga. Oh, banyak dong ya. Iya. Berarti itu lebih luas dari kerjanya, maksudnya dari perawat lebih luas. Tapi kalau di manajemen rumah sakit itu, maksudnya manajemen langsung pusat rumah sakitnya gitu ya contohnya, itu harus ngambil Weiterbildung. Itu tuh kayak sekolah tambahan setelah Ausbildung selesai. Tuh. Terus lebih luasnya lagi kita juga bisa studium setelah Ausbildung. gitu. Studiumnya tapi enggak 4 tahun, misalnya tergantung jurusannya apa. Kalau jurusan yang berkaitan, contohnya jurusan yang berkaitan MFA tuh kayak Gesundheit Management. Gesundheit Management itu manajemen kesehatan, itu kan lebih luas lagi, bukan cuma manajemen rumah sakit tapi manajemen kesehatan gitu. Jadi kuliahnya cuma 2 tahun kalau itu. Oke. Mungkin karena ini udah banyak banget pertanyaannya, kita jawabin dulu ya pertanyaannya satu-satu ya. Kak, berapa lama belajar sampai B2? Tergantung kita rajin Soalnya enggaknya. kamu juga prosesnya panjang. Soalnya aku nggak kursus full, maksudnya kursus di tempat kursus dari setiap hari gitu, enggak, karena aku ikut ujiannya terus. A1 sama B1 aku ikut ujiannya doang di Goethe. Belajarnya aku Gitu privat. di Jerman. Nggak di Indo. Oh, jadi kamu ngambil sertifikat B2 di Di Indo. Itu kamu dapat sertifikat B1 aku di Indo waktu aku pulang setelah cuti. tapi dia ini nanya Sekalian B2. ujian B1. Terus kamu dapat B2-nya gimana? Nah, waktu sebelum FSJ aku juga kursus B2 di sini di Jerman. Oh, sebelum FSJ, berarti pas lagi au pair ya? Sama. Begitu. Oke. Ini kayaknya ada pertanyaan penting nih. Minta dijawab. Aku kira nggak ada yang Ausländer, Kak, soalnya di positif liste nggak ada jurusan ini dan Kakak membuka harapan buatku dan Iya, aku juga kaget. Iya, kayak soalnya pada terlalu malah emang kayaknya jarang banget, apalagi yang dari Indo ya, dari Asia gitu. Iya. Jarang banget. Iya, aku juga baru denger ya kan kalau misalnya kayak Krankenschwester gitu. Karena kalau Krankenschwester kan misalkan satu rumah sakit tuh banyak ya kebutuhannya. Ya, maksudnya studennya Studennya. dalam satu Krankenhaus. Jadi kalau MFA itu biasanya nggak banyak, kayak misalkan di tempat aku kerja aja yang Ausbildung MFA tuh ada 2 gitu, cuma 2 gitu. Tapi kalau di Schule-nya ya banyak. Kalau di Schule-nya jadi kita tuh gini, Satu kalau Schule MFA, dari berbagai rumah kalau sakit. MFA itu kuliahnya nggak di uni. Misalkan aku kan meskipun uni klinikum, jadi klinik punya uni, tapi kuliahnya itu aku di lembaga khusus buat MFA gitu, ada di namanya tuh Ludwig Beruf College. Jadi kalau Ausbildung tuh biasanya gini, dia tuh kerja sama antara tempat kerja sama lembaga sekolah gitu kayak lembaga tempat sekolah. kuliahnya Ya, gitu. ya, lembaga kuliah. Kampusnya. Ya, ada kampusnya. Gitu.
Berapa biaya hidup kakak sekarang yang Ausbildung di Jerman? Apakah kakak punya waktu luang dalam seminggu meskipun kakak kerja tambahan dan Ausbildung? Ini memang dianya aja yang Iya, semangat aku sih, kerja. iya, memanfaatkan waktu aja. Soalnya kan kerja juga nggak 24 jam ya, ada tetap Jadi waktu sebenarnya Ausbildung doang tuh sebenarnya cukup. cukup. Cuman aku ya Dan dia mengisi tuh sebenarnya gajinya gede banget. waktu juga. Ya kalau dibandingin, kalau misalnya dia bilang gitu, dibandingin yang kerangka swasta yang lain gitu, mungkin Bukan karena frekuensinya MFA yang lain. MFA yang lain, karena ini apa? Soalnya MFA itu kerjanya bisa tile child atau Part time. part time. Jadi part time kayak Tile sama- tile Iya. part. Jadi kerjanya itu bisa nggak full gitu, nggak misalkan 40 jam kayak aku tadi bilang. Tapi ya sesuai, kita tuh penghasilannya sesuai jam kerja kita. Ya sebenarnya Ausbildung aja tuh cukup, cuman karena ini kasusnya Nurin ini kayak unik gitu, dia bisa tambah kerja juga, makanya dia ngambil kerja sambil ngisi-ngisi. Lanjut apa Western Weiterbildung maksudnya. Weiterbildung. Setelah Lanjut aku Weiterbildung bayar nggak katanya? Aku nggak tahu sih, belum cari tahu gimana. Aku juga tahu. Mending kuliah bahasa Jerman. Kayaknya bayar deh. Soalnya Weiterbildung kan sebenarnya nggak wajib kecuali emang kita direkomendasiin. Ini sama ada kerjanya. ahli berkata nih, ada ahli berkata. Sebenarnya nggak Ini semua mitra persyaratan bahasa sih. Ketika waktu personal lancar-lancar aja mereka nggak ada. so. Iya. Oh Tapi iya, berarti gimana Bundesland? Kalau Jauh iya, ini ceritain dulu apa? Kita bacain apa? Jadi tadi ini ada temen aku nih. iya ada Temen aku dia emang ini sebenarnya. dia Ausbildung. Si Ryan tuh apa ya? Ryan, kamu tuh kerangkan swasta, kerangkan Vega, aku lupa. Ya dia bilang kalau misalnya nggak semua Ausbildung butuh sertifikat B2, asalkan ketika wawancara tuh ngomongnya lancar, ya mereka juga nggak akan nanyain gitu. Dia beda kalau di BW emang pemerintahnya nerapin buat kecuali di Bundesland, di Baden-Württemberg. Di Baden-Württemberg tuh wajib Ausländernya minimal punya bahasa B2. Ya jadi tergantung tempat kerjanya sih guys. Guys, oke guys. Kakak daftar MFA gimana? Udah tadi jelasin ya. Kalau bisa nggak, kita ambil Bildung jurusan kesehatan. Kalau kita di Indo kuliahnya jurusannya nggak kesehatan. Bisa sih kalau kalian beruntung. Bisa asalkan kalian FSJ dulu di bidang kesehatan. Ya, Jadi aku sih ada nganjurin FSJ dulu di bidang yang berkaitan di Jerman. Gitu. Kakak Meskipun tanpa kalian agen. nggak punya. Ya Nurin nih dari au pair FSJ daftar sendiri ya. Daftar sendiri. Aku nekat orangnya. Dia emang aku nggak ngerti lagi sama dia. Kak, perkiraan biaya hidup per bulan. Gimana ya? Sebenarnya tergantung. Sebenarnya yang intinya itu biaya hidup di Jerman tuh Miete sih. Maksudnya Miete tuh bayar rumah. Tergantung. Kalau misalnya kalian dapat yang murah, ya murah. Oh bisa tuh nih kata si Ryan. Ini Ryan, ntar kita kan mau collab, ntar kamu jelasin dah. Dia apa? Dia kata dia ini semua Ausbildung di Jerman bisa mini job. Iya, 10 jam. Berarti sama kayak gitu. Nah, cuman mungkin tergantung tadi jam kerja kitanya. Kalau kamu kan enak ya dari Iya kan nggak ada tadi anak. bilang maksimal 10 jam per hari. Nah, gitu. Terus maksudnya keuntungan Per kamu hari. Salah. Nggak, keuntungan kamu itu kenapa kamu akhirnya bisa Sabtu Minggu kerja, karena jadwal kerja kamu tuh teratur. Kakak kalau udah au pair di Jerman tuh ya terus ngurus visa di Indo buat Ausbildung bisa kan ya kak? Bisa. Tapi kalau au pair ke Ausbildung bisa juga di Jerman. Tapi kalau dari Sprachkurs ke Ausbildung atau ke au pair itu nggak bisa. Weiterbildung bayar kak di vlognya Karora. Oh ini ya Oh penontonnya iya, ke Karora udah berpengalaman. Kalau mau FSC di bidang bisnis ada nggak? Bidang Nggak tahu. bisnis. Aku belum nyari tahu. Maafkan. Atau administrasi. Apakah Ausbildung di Kayaknya ada Jerman? deh kayak sekretaris gitu ada Ausbildungnya. Aku ada sih waktu itu temen yang bagian administrasi bisnis gitu, cuman aku nggak tahu ya apakah itu berbayar atau enggak gitu. Iya benar-benar. Ada Soalnya temen waktu di nggak Frankfurt. begitu banyak ininya tempat kerjanya. Bentar ya. FSJ bidang bisnis ada nggak sih teh? Kayaknya Nggak belum ada. pernah dengar. Udah pernah dengar. Hidup. Perkiraan biaya hidup ya itu tergantung kita kotanya di mana, tergantung mitenya berapa atau bayar rumahnya. Kalau makan sih bisa diatur ya. Kita makan berapa sih teh sebulan? Sebenarnya kita Aku bisa waktu FSJ 50 euro sebulan itu udah kenyang kalau kita masak sendiri. Paling plus kebutuhan lainnya itu sekitar, sebenarnya waktu kita FSJ uang jajan kita sekitar 300 berapa ya? Aku juga, aku 315.
Aku 320, tapi aku bayar rumah sendiri. Ya Allah. Bayar rumah sendiri karena waktu itu asrama kliniknya penuh. Jadi aku nunggu waktu FSJ aku bayar sendiri, dan itu alhamdulillah masih cukup sih. Pokoknya kalau misalkan Ausbildung, misalnya nggak usah mikirin biaya hidup sih, karena itu pasti ketutupin ya. Iya. Kalau Ausbildung Kalau sih Ausbildung ketutupin. sih pasti ketutupin. Kecuali Apalagi kalau kalau student baru. Nah, kalau student emang harus berjuang. Aku coba scroll ya pertanyaan tadi yang udah kelewat. Kalau saya kerja di kapal pesiar perusahaan Jerman, tapi bisa nggak untuk kerja di darat? Nggak tahu. Nika kalau di Indo kuliah ambil jurusan yang nggak ada kaitannya sama kesehatan, udah udah bisa. Oh tadi sama pertanyaannya. Ini sama juga pertanyaannya. Biaya hidup, udah. Ada apa lagi nggak ya yang kelewat? FSJ itu ada berapa bidang? Nah, tadi Banyak. kita tuh, aku boleh ya? Ya jawab sok itu? sok sok jawab aja.